Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tak lupa pula kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang analisis data di metodologi penelitian. Nah, sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andri Gunawan dari jurusan Akuntansi S1 Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan NIM 18622011161. Di sini saya untuk tidak makan banyak waktu lagi, langsung saja mulai ke materinya. Oke, masuk ke slide 60. Di situ ada pengertian dari analisis data ya. Dalam penelitian itu sendiri, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Dengan kata lain, apa sih pengertian dari analisis data? Ya. Analisis data dengan kata lain yaitu upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutamanya masalah yang berkaitan dengan penelitian ya. Definisi lain mengenai analisis data yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan. Langkah dan prosedur analisis data ya. Yang pertama itu ada mengelompokkan data ya, mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis respondennya. Yang kedua, tahap mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, melakukan kegiatan mencatat ataupun mengentry data ke dalam tabel-tabel yang ada dalam penelitian. Yang ketiga ada tahap menyajikan data pada tiap variabel tertentu ya. Di tahap ini menyajikan dalam bentuk tabel frekuensi ataupun diagram dan dalam berbagai macam ukuran tendensi sentral maupun ukuran dispersi dengan tujuan untuk memahami karakteristik data sampel dari penelitian tersebut. Yang keempat ada tahap melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis. Ya. Tahap ini merupakan tahapan pengujian terhadap proporsi apakah ditolak atau bisa diterima pengujian tersebut dan memiliki makna atau tidak atas dasar hipotesis. Inilah yang nantinya keputusan akan dibuat ya. Tujuan dari analisis data itu sendiri yaitu untuk mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapatkan dari sampel ya. Biasanya ini dibuat berdasarkan pendugaan dan pengujian hipotesis. Masih di analisis data ya, mengenai teknik analisis data dalam penelitian itu menggunakan statistik. Terdapat beberapa macam statistik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian, yaitu pertama statistik deskriptif dan yang kedua yaitu statistik inferensial yang meliputi dari statistik parametris dan non parametris. Akan lebih jelasnya lagi tentang materi analisis data mengenai statistik tersebut, langsung masuk ke slide 62 ya. Di slide 62 saya ingin menjelaskan tentang statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi atau tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan
statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun statistik inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis statistika inferensial. Dengan menggunakan statistika deskriptif, berbagai kesimpulan data atau kumpulan data bisa tersaji dengan ringkas dan juga rapi serta mampu memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang didapatkan yang berasal dari statistika deskriptif ini antara lain, yang pertama ukuran pemusatan data, yang kedua ada ukuran penyebaran data, dan yang ketiga ada kecenderungan suatu gugus data. Penyajian data bentuk grafisnya di antara lain, yang pertama ada histogram, yang kedua ada pie chart, ketiga ada ogive, 4 poligon, dan kelima ada diagram batang atau stem and leaf. Penyajian data secara numerik mempunyai beberapa bentuk, yakni diantaranya yang pertama central tendency, yang kedua ada fraktil, yang ketiga ada skewness, yang keempat ada pengukuran keruncingan, dan yang terakhir yaitu pencaran. Masih tentang statistika deskriptif di slide 63, yaitu pertama kita membahas yang termasuk dengan statistika deskriptif di antara lainnya yaitu penyajian data menggunakan tabel, grafik, lingkaran, histogram, modus, median, mean, persentil, ya, desil, ya kan. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi atau regresi, membandingkan dua rata-rata atau lebih tidak perlu diuji signifikannya. Jadi secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif itu tidak ada uji signifikansi atau tidak ada taraf kesalahan, karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Metode dasar dalam statistik deskriptif yang pertama itu menggunakan pendekatan numerik, bisa dipakai dalam menghitung nilai statistik dari sekumpulan data. Sebagai contoh mean dan standar deviasi. Statistik ini akan memberikan informasi mengenai rata-rata serta informasi rinci mengenai distribusi data. Yang kedua itu metode grafis, lebih sesuai dibandingkan dengan metode numerik untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu dalam data. Ya, di lain pihak, pendekatan numerik lebih tepat serta objektif. Dengan begitu, pendekatan numerik dan juga grafis satu sama lain akan saling melengkapi. Maka dari itu, sangatlah bijaksana jika kita memakai kedua metode tersebut secara bersamaan. Karakteristik dari statistika deskriptif itu sendiri diantaranya ada yang pertama distribusi data, ya, distribusi frekuensi,
Yang kedua ada ukuran pemusatan atau tendensi sentral ya. Yang ketiga ada ukuran penyebaran atau dispersion. Masuk ke slide 64, situ ada statistik inferensial atau sering juga disebut dengan statistik induktif atau statistik probabilitas. Ya, adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik inferensial digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random yang disebut statistik probabilitas. Karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probability. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai suatu peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Selain daripada itu juga, statistik inferensial membahas cara menganalisis data serta mengambil kesimpulan atau yang pada dasarnya berkaitan dengan estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Metode statistika inferensial itu sendiri mengenai pengertian lain, yaitu metode yang berkaitan dengan analisis sebagian data sampel ke peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data. Sebagian data suatu variabel dikenal sebagai sampel, sedangkan keseluruhan datanya adalah populasi. Dalam statistika inferensial dilakukan pendugaan parameter, membuat hipotesis, serta menguji hipotesis tersebut sampai pada pembuatan kesimpulan yang berlaku umum. Metode ini juga biasa disebut dengan statistik induktif ya, karena kesimpulan yang ditarik berdasarkan pada informasi dari sebagian data saja. Ya, statistika inferensial juga memiliki 4 karakteristik, yaitu yang pertama pengamatan secara asak, kedua ada teknik penarikan sampel yaitu sampling ya, yang ketiga ada data dalam bentuk angka numerical data, yang keempat ada tujuan umum inferensial atau common inferential objective. Masuk ke slide 65. Di slide sebelumnya tadi sudah membahas tentang statistika inferensial ya. Juga tadi statistika inferensial dibagi menjadi dua kan, yaitu statistik parametrik dan non parametrik. Di slide ini saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai dua statistik tersebut. Ya, yang pertama ada statistik parametrik ya. Statistik parametrik ini yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio. Ya, penjelasan lain dari statistik parametrik merupakan bagian dari statistika inferensial yang memperoleh atau mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Sedangkan sehubungan dengan kebutuhan inferensialnya, pada umumnya statistika parametrik membutuhkan data berskala pengukuran minimal interval. Selain itu, penurunan prosedur dan penetapan teorinya berpijak pada asumsi spesifik mengenai bentuk distribusi populasi yang biasanya diasumsikan normal. Statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio, dengan kata lain. Yang kedua ada statistika non parametrik ya. Statistika non parametrik. Statistik ini digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Penjelasan lain dari statistika non parametrik merupakan bagian dari statistika inferensial yang tidak memperhatikan
memberikan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Ini kebalikannya dari parametrik ya. Umumnya validitas pada statistika non-parametrik tidak tergantung pada model peluang yang spesifik dari populasi. Statistika parametrik sendiri menyediakan metode statistika untuk menganalisis data yang distribusinya tidak dapat diasumsikan normal. Dalam statistika non-parametrik ini sendiri, data yang dibutuhkan lebih banyak yang berskala ukur nominal atau ordinal. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan jabarkan. Pastinya banyak terdapat kekurangannya dari video ini. Mungkin kedepannya akan saya lebih tingkatkan lagi cara penyampaiannya. Akhir kata, saya Andre Gunawan dari Universitas Muhammadiyah Tangerang mengucapkan maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.